Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Ibu di pelajaran tematik. Hari ini kita akan belajar tematik di tema baru ya, tema 7, subtema 1. Muatan pelajaran IPS atau ilmu pengetahuan sosial. Tentang peristiwa kedatangan bangsa barat di Indonesia, yaitu pada abad ke-15. Bangsa barat datang ke Indonesia karena Indonesia itu kaya akan kekayaan alamnya, terutama rempah-rempah. Yang pertama ada bangsa Portugis pada tahun 1511, selanjutnya ada bangsa Spanyol pada tahun 1521, lalu ada bangsa Belanda pada tahun 1596, dan ada bangsa Inggris pada tahun 1811. Selanjutnya, faktor pendorong penjelajahan samudra salah satunya yaitu mereka itu bangsa barat datang ke Indonesia untuk mencari kekayaan atau gold. Yang paling utama di Indonesia itu adalah rempah-rempah ya. Kemudian, faktor kedua itu adalah menyebar agama atau gospel. Salah satu misi mereka datang ke Indonesia itu adalah menyebarkan agama kepada penduduk daerah yang mereka kuasai. Yang ketiga yaitu mencapai kejayaan atau glory. Di Eropa suatu negara bisa dikatakan glory atau jaya apabila mereka itu memiliki tanah jajahan yang banyak. Nah, selain tiga faktor tersebut, ada juga perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada datangnya bangsa barat ke Indonesia, yaitu semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di antaranya ada dikembangkan teknik pembuatan kapal yang dapat digunakan untuk mengarungi samudra yang luas. Kemudian ada juga ditemukannya untuk persenjataan ya. Lalu, masa penjajahan bangsa Indonesia yaitu yang pertama ada Portugis datang ke Maluku pada tahun 1512 dengan tujuan untuk berdagang pala dan cengkeh. Kemudian selanjutnya ada bangsa Spanyol yang datang ke Maluku juga pada tahun 1521 bertujuan untuk melakukan perdagangan rempah-rempah. Spanyol dan Portugis bersaing untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku. Akhirnya, pada tahun 1571, Portugis berhasil diusir oleh rakyat Maluku. Selanjutnya, pada tahun 1596, tepatnya tanggal 27 Juni, Belanda pertama kali datang di Indonesia, tepatnya di Banten, dipimpin oleh Cornelius de Houtman. Belanda ingin menguasai Banten sebagai pusat perdagangan rempah-rempah. Pada tanggal 20 Maret 1602, Belanda mendirikan Koch atau Serikat Perusahaan Dagang Hindia Timur di Indonesia. Melalui Koch ini mereka memonopoli perdagangan rempah-rempah di Indonesia. Selanjutnya, bangsa Inggris menjajah Indonesia pada tahun 1811 sampai 1816 saat Indonesia masih dikuasai Belanda. Mereka berhasil menguasai Pulau Jawa dari Belanda melalui perjanjian Tuntang. Pemerintahan Inggris ini dipimpin oleh Thomas ya. Lalu ada peristiwa perlawanan terhadap Belanda. Coba perhatikan anak-anak dengan baik ya tokoh-tokoh di bawah ini. Yang ini ada siapa ya? Iya betul, ini adalah Sultan Hasanuddin melawan Belanda di mana di Makassar ya. Selanjutnya ada yang tahu ini siapa? Iya, dia Singamangaraja dari Sumatera Utara. Lalu ada Patimura dari Maluku. Selanjutnya ada Pangeran Diponegoro dari Yogyakarta. Dan ada Pangeran Antasari dari Kalimantan. Juga ada Sultan Ageng dari Banten. Dan ini ada Tilas Papare dari Papua. Nah, ini itu hanya beberapa tokoh ya yang memimpin perlawanan terhadap Belanda. Kalian harus cari lagi beberapa referensi lain atau tokoh lain yang ada dari daerah lain ya. Lalu ada pergerakan nasional Indonesia. Yang pertama, pada masa awal pergerakan nasional yaitu tahun 1900-an, banyak organisasi lahir pergerakan seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, Muhammadiyah, dan IPET. Budi Utomo merupakan organisasi modern yang pertama kali muncul di Indonesia, didirikan pada tanggal 20 Mei 1908.
Nah, masa yang kedua yaitu masa awal radikal ya pada tahun 1920 sampai 1927-an. Perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah pada abad ke-20 disebut masa radikal karena pergerakan-pergerakan nasional pada masa ini bersifat radikal terhadap pemerintahan Hindia Belanda ya. Organisasi yang bersifat radikal adalah Perhimpunan Indonesia atau PI, Partai Komunis Indonesia atau PKI, Nahdlatul Ulama atau NU, Partai Nasional Indonesia atau PNI ya. Terus yang ketiga ada pada masa moderat atau tahun 1930-an ya. Organisasi Indonesia menggunakan taktik kooperatif atau bersedia bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda. Organisasi yang berhaluan moderat, Partindo, PNI Baru, Partai Indonesia Raya, Gerakan Rakyat Indonesia, dan Gabungan Politik Indonesia. Nah, itu ya materi hari ini. Mudah-mudahan kalian paham. Sekarang tugasnya kalian membuat ringkasan materi yang tadi sudah dibahas, lalu ceritakan kembali menggunakan voice note. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.